Saya ingin membacakan ayat pembukaan hari ini, Yesaya 62 ayat 2. Yesaya 62 ayat 2. Saya bacakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Inilah firman Allah. Evangelist Jasmine akan menyampaikan firman dengan judul Berkat dari Nama Baru. Mari kita angkat tangan kanan dan katakan haleluya. Haleluya. Saya sangat senang dalam hati bisa ketemu dengan kalian hari ini. Dan sama seperti kita bisa melihat dalam judul, saya ingin bicara tentang nama hari ini. Semua orang memiliki nama yang mewakili identitas diri dia sendiri. Apakah di sini ada orang yang tidak ada nama? Tidak ada orang yang tidak memiliki nama, kan? Jadi di saat kita katakan bahwa kita ingat seseorang, kita ingat mereka dengan nama mereka, kan? Dan di saat seseorang menjadi terkenal, nama dia yang menjadi terkenal dan diingat. Maka kita ingin nama kita pun diingat oleh seseorang dan orang lain. Kalau kita ingin nama kita untuk diingat dengan gambaran yang baik, jadi yang poin pertama, mari kita pikirkan apa itu nama dan nama itu mewakili apa di dalam Alkitab. Nama seperti rangkuman yang dipadatkan dari kehidupan seseorang. Jadi yang pertama, nama itu bicara mengenai karakter seseorang. Jadi di saat kita memikirkan nama seseorang atau sebuah nama, kita memikirkan orang itu dan kadang kita bilang, orang itu tuh orang jahat. Dan ada orang yang namanya kita dengar, dan dengan dengar namanya aja, kita sudah merasa enak, baik tentang orang itu. Dan kita bilang orang itu orang yang baik. Jadi dalam Alkitab ada seringkali nama-nama itu mewakili atau menggambarkan karakter seseorang. Yakub adalah satu contoh. Di Kejadian 25 ayat 26, bahkan dari dia dilahirkan, dia ada karakter yang mau bersaing. Maka dia ingin keluar duluan di dalam rahim waktu saatnya untuk dilahirkan, tapi pada akhirnya dia pegang tumit saudaranya di saat dia keluar, dan kita bisa melihat dia ada keinginan untuk bisa lebih hebat dari saudaranya. Dan kadang karena ada rasa bersaing gitu, dia bisa menyakiti atau menipu orang lain. Dan setelah itu di Kejadian 27 ayat 36 dia mengatakan seperti ini. Kata Yakub itu menipu saudaranya dan mengambil milik dari saudaranya si Esau. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Dan juga di dalam Alkitab, di saat kita bicara mengenai nama, di dalam nama itu memiliki harapan orang tua dan harapan untuk anak itu. Apa yang mereka ingin anak itu menjadi seperti apa gitu. Karena nama itu kan bukan kita kasih nama kita sendiri. Biasa itu orang tua yang memberi nama itu kepada kita.
Itu poin kedua. Maka orang tua menaruh harapan mereka dan harapan mereka kepada anak itu dan memberi namanya sesuai dengan harapan itu. Maka tergantung dengan apa yang orang tuanya harapkan, mau itu secara rohani atau secara materi atau secara duniawi, kita bisa melihat bahkan hanya dari namanya, lewat nama anak itu kita bisa lihat iman orang tuanya. Contohnya, Nuh, di dalam kasusnya Nuh, kita bisa lihat di Kejadian pasal 5 ayat 29. Ayat ini menunjuk harapan dari orang tuanya Nuh bahwa mereka ingin anak ini bisa membawa penghiburan dalam pekerjaan manusia yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk. Maka namanya Nuh artinya penghiburan atau istirahat. Dan poin yang ketiga, di dalam Alkitab, nama itu menyatakan kehendak Tuhan dan wahyu Tuhan. Maka Tuhan menyatakan, nama itu, di dalam nama itu juga memiliki penyelenggaraan penebusan Tuhan untuk waktu itu. Contohnya Yosua namanya artinya penyelamat. Ini bicara tentang misi atau tugas yang diberikan kepada seseorang ini yang bernama Yosua untuk menyelamatkan umat Tuhan di zaman itu. Kalau begitu Metusela bagaimana? Akhir itu akan tiba di saat dia mati. Itu arti dari nama dia. Sama seperti arti dari nama dia, pada hari kematian dia, penghakiman air bah itu tiba, maka dunia berakhir di hari itu. Dan poin 2 yang besar, mari kita pikirkan waktu-waktu di mana Tuhan memberi nama yang baru. Ada waktu di mana Tuhan itu merubah nama orang. Apakah itu diizinkan di Singapura untuk merubah nama secara legal? Secara sah? Kadang orang itu merubah nama mereka, terutama di saat mereka memulai suatu usaha besar. Dan kadang orang merubah nama di saat mereka memutuskan untuk masuk ke dalam politik atau ingin menjadi orang terkenal yang dikenal oleh publik. Maka merubah nama adalah tanda sebuah perubahan di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana dengan situasi di mana Tuhan itu merubah nama kita? Tuhan yang merubah nama kita. Sama seperti itu menjadi merubah nama kita menjadi titik balik kehidupan orang itu. Misalkan karakter orang itu berubah atau ada sebuah peristiwa yang terjadi. Kadang Tuhan merubah nama seseorang di saat Tuhan memberi orang itu sebuah tugas yang baru atau tugas yang besar. Maka merubah nama baru menunjukkan permulaan yang baru. Mari kita pikirkan mengenai dengan contohnya Abram. Nama Abraham aslinya adalah Abram. Dan dari Abram baru menjadi Abraham. Dan ini ditulis di Kejadian 17 ayat 5.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abram artinya bapa yang dihormati, tetapi Abraham artinya bapa sejumlah besar bangsa. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin dia bukan hanya menjadi bapa satu keluarga, tetapi bapa rohani untuk semua bangsa. Maka Tuhan telah membuat dia menjadi bapa iman. Dan ini terjadi hanya setelah Abraham diuji dan diakui untuk iman dia oleh Tuhan. Dan Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bukannya iman dia sangat luar biasa, tetapi Tuhan yang memperhitungkannya sebagai kebenaran. Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka mari kita ingat, dengan memberi nama baru, Tuhan memberi kepada kita tugas dan misi yang baru. Saya dengar akan ada pelantikan di bulan Juni, dan 6 orang saya dengar akan menjadi diaken yang dilantik, dan ini adalah nama baru yang diberikan. Posisi baru ini adalah nama baru. Berarti kamu diberikan dengan nama itu sebuah tugas baru dan misi yang baru. Dan ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Diaken yang dilantikan. Mungkin kita bilang, oh iman saya kurang bagus, kalau gitu saya harus bagaimana? Tapi jangan khawatir, karena Tuhan akan membuat kamu menjadi bisa. Dan ada perkataan Korea, posisi itu akan membentuk seseorang. Saya percaya di saat kamu dilantikkan, dan karena judul baru itu posisi yang baru, kamu akan bekerja untuk Tuhan lebih keras lagi. Dan saya percaya orang-orang yang belum membantu untuk membersih kamar kecil, toilet gereja akan melakukannya. Dan orang yang hanya datang untuk kebaktian hari Minggu pun akan ikut pendalaman Alkitab. Orang yang tidak datang untuk kebaktian Rabu akan mulai datang untuk kebaktian Rabu. Dan mereka akan bawa lebih banyak orang ke seminar dan pendalaman Alkitab. Jadi bukan kamu yang akan melakukan itu, tetapi nama baru kamu yang diberikan kepada kamu yang akan mengizinkan kamu untuk melakukan hal itu. Dan saya percaya kamu akan menerima berkat nama baru dan tugas yang baru. Dan ada satu kasus lagi di mana namanya dirubah, dan itu adalah Petrus. Nama Petrus aslinya adalah Simon. Dan Simon juga dikenal sebagai Kefas. Dan itu ditulis di Yohanes pasal 1 ayat 42. Dan Yesus memilih Simon untuk menjadi muridnya, dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Dan Kefas itu kalau diterjemahkan artinya Petrus. Kefas itu bahasa Aramaik, dan ini adalah nama yang mengikuti keturunan darah.
Tetapi di saat nama ini diterjemahkan ke bahasa Yunani melalui Septuagint, maka nama itu menjadi nama yang menebus keturunan darah, melampaui. Dan ini juga terjadi setelah Petrus membuat pengakuan iman di hadapan Yesus. Dan itu ada di Matius 16 ayat 16. Dan dia mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mungkin kita berpikir, wah, apakah Petrus itu sangat luar biasa dalam iman? Dan apakah dia sangat mengerti dalam hal-hal rohani? Tetapi ayat 17, Yesus bilang, bukan kamu yang mengatakan itu. Bukan daging atau darah yang mengatakan itu, tetapi Bapa yang di surga yang mengizinkan kamu untuk bisa mengatakan hal itu. Maka tolong percaya, semua pekerjaan yang kita lakukan, itu yang mengerjakannya adalah Tuhan melalui kita. Dan yang terakhir, nomor 3 besar, jadi mari kita pikirkan lebih spesifik lagi mengenai satu kasus di mana nama baru itu diberikan, dan itu adalah dengan nama Yakub. Bagaimana nama Yakub ini bisa berubah? Yakub menerima nama baru yaitu Israel. Kejadian 32 ayat 28 mengatakan hal ini kepada kita. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Dan ini terjadi di Sungai Yabok. Apa yang terjadi di tempat ini? Di Kejadian 32 bisa melihat titik perubahan di dalam kehidupan Yakub. Sebelum sini, Yakub ini 20 tahun kerja susah payah dan menderita di rumah pamannya, yaitu si Laban. Dan akhirnya dia selesai 20 tahun seperti budak di rumah Laban, dan dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah ayah dia. Sepanjang lama ini saya menderita, dia pikir. Dan sekarang waktunya saya akan dibebaskan, nikmati kebebasan saya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar satu kabar yang membuat kaget, membuat dia terkejut. Dan itu karena dia telah menipu saudaranya Esau 20 tahun yang lalu. Karena dia menipu saudaranya Esau dan mengambil hak kesulungannya 20 tahun sebelum ini, dan begitu banyak waktu telah berlalu, maka dia pikir sudah tidak masalah, mungkin saudaranya sudah lupa. Tetapi dia mendengar kabar bahwa saudaranya Esau itu sedang membawa 400 tentara untuk membunuh dia. Maka dia merasa sangat bahaya besar dan terhadap nyawa dia, kan. Dia bekerja begitu keras selama 20 tahun dan menjadi sangat kaya. Tetapi apa gunanya itu semua? Dan dia juga ada istri yang cantik, yang dia sangat sayang. Tapi apa gunanya itu?
Dan dia juga punya banyak anak-anak putra. Dan dia membuat sebuah keluarga yang besar. Tapi buat apa itu semua? Sekarang dia akan mati kan? Dan dia dengar Esau dalam perjalanan ingin membunuh dia. Jadi dia menetap di sungai Yabok sendirian. Lalu dan dia akhirnya bergulat dengan malaikat sepanjang malam. Betapa susahnya pasti ya. Karena dia udah ada masalah pribadi dia, lalu tiba-tiba ada yang muncul ingin bergulat dengan dia. Jadi seluruh tenaga dia bergulat dengan orang ini, tapi semua usaha dia berikan di saat itu untuk bergulat. Dan itu di titik mereka itu bergulat kelihatannya tidak akan berakhir, maka orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub dan sendi pangkal paha itu terpelecok. Dan kalau sendi pangkal paha kita terpelecok, kita akan sulit untuk berdiri. Dan saya tahu penatua William juga ada masalah dengan sendi pangkal paha dia. Dan itu sangat sakit, mau berdiri juga susah, tetapi Yakub benar-benar sampai akhir dia pegang orang ini dalam ketika mereka itu bergulat. Dan melalui waktu mereka itu bergulat, mungkin Yakub ini mulai sadar bahwa orang ini bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan yang datang dalam bentuk malaikat. Maka dia pegang sampai akhir. Dan dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan sendirinya, dan dia hanya pegang dengan seluruh nyawa dia. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Dan ini di Kejadian 32 ayat 26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kamu dan saya pun kita harus sadar bahwa tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan dengan tenaga kekuatan kita sendiri. Dan orang ini bicara kepada Yakub, dia bilang, kamu harus memberkati aku. Dan ini ditulis di Kejadian 32 ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Waktu Yakub minta diberkati, jawab orang itu adalah, siapakah namamu? Kenapa dia nanya nama? Dia Tuhan kan? Kalau dia Tuhan, harusnya dia tahu namanya Yakub kan? Apa arti dari nama Yakub? Dia yang memegang kaki, dan juga penipu dan seperti conman, penipu. Jadi seperti Tuhan itu kasih peringatkan kepada Yakub, meskipun kamu cari banyak duit, kamu jadi kaya dan sukses selama 20 tahun, tapi saya mau kamu sadar, kamu tuh sebenarnya siapa? Jadi dengan mengatakan nama Yakub itu, dia itu mengakui diri dia. Yakub artinya pemegang tumit atau penipu, pembohong. Jadi dia sedang mengaku, saya itu orang seperti itu. Jadi ini mungkin hal
pengakuan yang memalukan dia kan, untuk kasih tahu bahwa dia adalah penipu. Tetapi di saat itu Yakub, saat dia sedang bicara tentang identitas dia sendiri, mungkin dia juga bertobat di saat itu. Rasa kesombongan yang mengakui diri dan mengatakan, oh saya kerja keras, karena kemampuan saya bisa menjadi sukses. Dan kemunafikan untuk melakukan hal-hal dengan tidak pedulikan metodenya, asal bisa mencapai tujuannya. Dan dia mungkin bertobat dari manusia lama dia yang penuh dengan kemunafikan dan penipuan. Maka dengan minta namanya, dia itu mengizinkan Yakub untuk bisa melihat kembali ke kehidupan dia di masa lalu yang penuh dengan dosa dan kemunafikan. Dan waktu dia sendirian, baru dia bisa menyadari hidup dia yang lama dan cara-cara dia yang lama. Dan dengan membuat dia mengatakan nama dia, Tuhan itu mengizinkan dia kesempatan untuk bertobat. Dan karena pertobatan itu, Tuhan kasih kepada dia nama yang baru. Maka Kejadian pasal 32 ayat 28 mengatakan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Maka Tuhan nanya nama dia itu, Tuhan tuh sedang tanya, dosa kamu apa? Dosa-dosa kamu apa? Sama seperti itu, Tuhan pun bicara kepada Adam di Kejadian pasal 3 ayat 9. Kepada Adam yang telah berdosa, Tuhan bilang, di manakah engkau? Tuhan sedang tanya, di mana iman kamu? Adam tidak menjawab dengan kejujuran. Dia menyembunyikan dirinya dari Tuhan dan tidak bertobat. Dalam kata lain, Adam itu tidak bisa menerima nama yang baru. Karena Adam itu bukan nama. Itu hanya, Adam itu kalau diterjemahkan artinya manusia. Itu kan bukan nama. Seseorang bisa terima nama di saat dia bisa menggenapi tujuan dari eksistensi dia tetapi Adam itu tidak menggenapi tujuan dia, maka tidak menerima nama baru, malahan dia diusir keluar dari Taman Eden. Mari kita pikirkan sekarang tentang Yakub sekali lagi. "20 tahun yang lalu Yakub itu tidak mengaku dengan mengatakan nama saya Yakub. Ingatkan waktu Ishak ingin memberi berkat anak sulung. Jadi berkat anak sulung ini hanya boleh diterima oleh satu orang. Dan Yakub untuk merampas hak kesulungan itu, dia menutupi dirinya untuk seperti Esau dan Ishak
tidak bisa melihat dengan baik karena dia menggunakan cara samaran ya. Jadi Ishak itu memegang Yakub yang dalam samaran dan bertanya, "Siapa namamu?" Dan dia tidak bilang saya adalah Yakub, dia bilang saya adalah Esau, anak sulungmu. Dia bohong kan? Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak." Sahut ayahnya, "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Ayat 19. Dan ini adalah Yakub yang telah menipu untuk keserakahan dia. Tetapi 20 tahun kemudian di sungai Yabok ini, apa yang terjadi? Waktu Tuhan tanya nama dia, dia tidak menipu, tetapi dia tidak bohong dan dia jujur dan mengatakan saya adalah Yakub. Dan di saat ini Yakub menjadi pemenang. Israel artinya berusaha keras dengan Tuhan dan manusia dan telah menang. Di Kejadian 32 ayat 27 ayat 28. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Sebenarnya selama ini dia hanya melawan manusia. Bergumul melawan manusia. Dia bergumul dengan saudaranya dan menang. Dan di Padan Aram dia juga bergumul melawan pamannya Laban dan juga menang. Seandainya dia hanya melawan manusia dan menang terus, maka Yakub ini akan menjadi sangat sombong, sangat angkuh, dan menjadi raja atas diri dia sendiri. Tetapi Tuhan di sini mengakui bahwa dia bergumul melawan bahkan Allah juga. Apakah masuk akal kita bisa menang kalau melawan Tuhan? Ini bukannya berarti dia bergulat melawan Tuhan, tetapi Yakub itu seluruh hati dia dan ketulusan dia menggerakkan hati Tuhan. Maka doa kita itu seperti kita bergulat dengan Tuhan. Tidak mudah. Dan kadang saya hidup untuk siapa? Tuhan, Engkaulah satu-satunya. Saya akan hidup hanya untuk Engkau. Maka berkatilah aku. Maka Yakub ini benar-benar pegang Tuhan dengan erat dalam doa. Dan maka itu sebabnya Tuhan tuh menyerah dan mengatakan oke. Ya udah. Dan Tuhan memberkati dia. Dan dengan cara itu Yakub menjadi pemenang yang sesungguhnya yang diakui oleh Tuhan. Dan setelah menerima nama baru, Yakub menerima berkat yang sangat besar. Kejadian 32 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan memberkati dia. Dan Yakub itu sangat bersyukur
dan menamai tempat itu Peniel. Itu di ayat 30 kan? Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Karena Peniel artinya wajah Tuhan. Dan ayat 31 dikatakan, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Seolah-olah itu seperti tanda bahwa Tuhan itu menjawab doa dia. Matahari terbit dan membuat semuanya menjadi terang. Bagi Yakub yang sepanjang malam bergulat, Tuhan membuat harinya menjadi terang. Dan itu adalah seperti Tuhan menunjukkan bahwa ke depan hidup kamu akan terang seperti itu. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan, matahari itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah sinar yang menyembuhkan. Maka secara rohani ini menunjukkan kepada kita di dalam kehidupan Yakub, terang wajah Tuhan itu bersinar kepada Yakub. Itu di Mazmur 80 ayat 4 kalau Indonesia mengatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Maka nama baru Yakub itu adalah nama yang diingat oleh umat Israel bahkan sampai hari ini. Dan mereka masih mengingatnya, dan itu menjadi seperti nama yang memiliki arti simbolik. Itu ditulis di Kejadian 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Maka ada peraturan yang orang Israel sampai hari ini tidak makan sendi pangkal paha dari binatang. Dan dengan menjaga peraturan itu, mereka menjadi ingat kepada Yakub, nenek moyang mereka. Memikirkan tentang dia, yang Yakub itu adalah bapak leluhur kita yang sesungguhnya adalah manusia yang berdoa. Yakub itu adalah dia yang telah bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan doa dia yang bergulat dengan Tuhan itu didengar oleh Allah. Dan kita pun harus memiliki iman seperti itu, seperti bapak leluhur kita Yakub. Dan maka nama baru Yakub sedang diingat bahkan oleh keturunannya dari generasi ke generasi. Dan nama yang penuh mulia itu Israel telah menjadi nama seluruh bangsa. Sekarang saya ingin ambil kesimpulan. Kita pun harus menerima nama baru Israel ini, nama kemenangan. Saya percaya kita pun harus menerima nama baru Israel ini. Untuk itu bisa terjadi, harus ada titik balik di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak boleh hanya dari awal sampai sekarang sama aja. Kita semua, kita perlu untuk bisa menerima tugas baru dari Tuhan. Nama saya seharusnya tidak hanya di dalam keluarga saya, tapi nama saya itu harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih sah, lebih umum.
Nama saya itu harus dikenal bukan hanya di daerah saya, tapi harus digunakan oleh Tuhan di seluruh dunia. Ingat gak peristiwa di mana Maria Magdalena menumpahkan minyak wanginya kepada Yesus? Yesus bilang, kemanapun Injil itu disampaikan, semua perbuatan dia itu harus diingat dan diceritakan. Dan saya percaya kita semua masing-masing sangat berharga karena kita adalah orang kudus. Karena kita adalah orang yang bisa mengalahkan segala kejahatan di dalam Kristus Yesus. Dan kita adalah keturunan anak-anak yang mewarisi dan membawa iman Abraham. Dan kalian semua, saya percaya, telah menyalibkan manusia lamamu di kayu salib bersama Yesus. Dan secara rohani, paha tulangnya pun sudah terpelecok, maka kita hanya bisa berpegang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka saya percaya kita semua, kamu dan saya, telah menerima nama asli, yaitu Israel. Maka kesimpulannya, siapa yang bisa menerima nama baru ini? Kita harus menjadi orang yang menang. Wahyu 2 ayat 17 mengatakan kepada kita, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan nama yang baru. Wahyu 3 ayat 12 juga mengatakan, barang siapa menang, saya akan memberikan nama baru. Maka apa yang kita harus menang? Menang atas apa? Menang atas dosa kita. Kita harus menang atas godaan-godaan dunia ini. Kita harus menang atas perang dengan setan. Dan kita juga harus menang musuh yang terbesar, diri saya sendiri. Artinya, saya harus berperang atas diri saya sendiri hari demi hari. Saya seterusnya berdoa agar kebaktian pentabisan dan pelantikan diaken baru ini akan menjadi titik balik di dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kamu bisa menerima berkat nama baru dan menerima berkat permulaan yang baru. Dan saya percaya kamu akan menerima kemenangan lewat firman dan doa agar nama-namamu dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengingat setiap nama kami dan memanggil nama kami masing-masing. Kami percaya Engkau telah memanggil setiap nama kami dengan kasih-Mu dan dengan belas kasihan-Mu yang kekal. Di saat Engkau memanggil nama kami, bantu kami bisa menjawab panggilan-Mu. Bantu kami untuk bisa menggenapi tugas dan misi yang Engkau sedang berikan kepada kami semua masing-masing. Bantu agar iman kami bisa lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Bantu kami untuk bisa dedikasikan diri kami kepada tubuh-Mu, yaitu gereja.
Bantu agar nama kami tidak dikenal oleh dunia, tetapi dikenal oleh Engkau, Tuhan. Dan saya percaya di saat Engkau mengenal kami dan mengakui kami, maka semuanya akan lancar. Kami mengucap syukur Engkau telah berikan kami nama baru. Dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.